Pembagian hasil dan pembahasan pada sebuah artikel atau jurnal ilmiah merupakan inti bagian dari keseluruhan badan artikel atau jurnal ilmiah. Pada bagian ini berisi tentang pokok-pokok pembahasan yang akan penulis paparkan setelah melakukan berbagai penelitian dan riset. Untuk bobot pada bagian hasil dan pembahasan minimal 60% dari keseluruhan isi artikel atau harus menjadi yang paling banyak pada isi artikel. Mengapa demikian? Karena di sana adalah tempat untuk penulis menyajikan berbagai informasi dan interpretasi dari sudut pandang penulis kepada hasil penelitiannya. Bagian hasil dan pembahasan sendiri berfungsi untuk menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Selain itu, bagian hasil dan pembahasan juga memiliki fungsi sebagai presentasi dari temuan penelitian, analisis dan interpretasi temuan penelitian, pengaitan dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, penjelasan dari literatur terdahulu, dan mendorong penelitian lanjutan. Metode penelitian yang terdapat di dalam struktur artikel ilmiah, terdapat struktur lain yaitu hasil. Hasil merupakan uraian yang telah dilakukan dan dicantumkan di dalam artikel ilmiah. Hasil biasanya merupakan bagaimana proses pemecahan masalah dan bagaimana hasil dari penyelesaian masalah yang dilakukan di dalam penelitian tersebut. Hasil biasanya disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta biasanya juga dibantu oleh data pendukung misalnya foto, video, diagram, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Di dalam hasil juga memuat mengenai hasil analisis data, yang mana bukan merupakan data mentah atau analisis dari ragam atau proses yang tidak disajikan. Untuk tata cara penulisannya sendiri dimulai dari subjudul pada hasil ditulis dengan huruf kapital dan tebal hanya di awal kata. Seperti bagian lainnya, tidak ada angka, karakter, atau poin. Bahasa atau istilah asing, regional, dan tidak baku dicetak secara miring. Hasil dan pembahasan menyajikan hasil dari penelitian. Hasil penelitian disajikan secara lengkap sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Tabel dan gambar diberi nomor dan diberi huruf. Hasil analisis data diinterpretasikan dengan benar. Jika ada anak subjudul lainnya di hasil, ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Seperti bagian yang lain tidak diberikan nomor, huruf, atau bulet. Bahasa asing, bahasa daerah, atau istilah tidak baku dicetak secara huruf miring. Untuk anak subjudul tidak dibold, hasil penelitian diketik dengan font Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan merupakan terusan dari hasil yang mana menjelaskan bagaimana hasil yang diperoleh di dalam artikel ilmiah. Ketika sudah mendapatkan hasil, maka penulis juga harus memberikan pembahasan secara ilmiah berdasarkan dengan rujukan atau referensi tertentu. Hal ini akan memperjelas hasil yang akan dikemukakan di dalam artikel ilmiah yang sudah dipecahkan dan kemudian digunakan kembali untuk membandingkan dengan berbagai hasil penelitian lain yang relevan. Selain itu, pembahasan juga memiliki tujuan untuk menjawab berbagai masalah penelitian atau dapat menunjukkan bagaimana tujuan yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Di dalam pembahasan biasanya memuat mengenai bagaimana penafsiran terhadap berbagai temuan pada penelitian, hasil interogasi pada temuan dengan berbagai kumpulan pengetahuan yang luas, diskusi dengan penelitian lain atau penelitian terdahulu yang relevan, dan penyusunan teori atau modifikasi teori yang ada. Jika naskah hasil dan pembahasan menyertakan gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian. Judul gambar diletakkan di bawah dengan posisi tengah atau center justify. Cara pengutipan dalam badan artikel menggunakan pola berkurung. Pola yang digunakan ialah nama penulis disertai dengan tahun. Bisa terdiri dari 1, 2, bahkan bisa sampai 3 atau 5 penulis bisa dicantumkan pada kutipan. Untuk perujukan, lebih disarankan bukan berupa kutipan langsung atau tidak memuat terlalu banyak kutipan langsung. Namun, jika ada kutipan langsung yang jumlahnya kurang dari 40 kata, ia harus ditulis dengan paragraf atau tidak dipisah dan dengan diberi tanda kutip 2. Jika kutipan langsung berisi 40 kata atau lebih, ia ditulis dalam blok atau terpisah dari paragraf, menjorok setengah inci dari pinggir tanpa diberi tanda kutip dan diikuti dengan nama penulis, tahun, halaman, dan dalam tanda kurung. Kutipan terbagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Perbedaan dari kedua cara pengutipan ini terdapat pada sumber teks aslinya, di mana kutipan langsung kita menyalin langsung
nyalin langsung tanpa melakukan perubahan sedikit pun. Sementara yang tidak langsung, kita diizinkan mengubah isi kutipan tanpa mengurang esensi atau maksud dari kutipan tersebut. Fungsi dari pengutipan ini supaya dapat menunjang fakta, konsep, dan gagasan serta menambah penjelasan yang ada di dalam artikel.